Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, summu tasihu. Shadaqallahul azim. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan beberapa adab mandi. Jadikanlah setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah. Sangatlah rugi jika apa yang kita lakukan selama ini berlalu sia-sia. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Misalnya mandi, itu pun bisa menjadi sebuah aktivitas yang bernilai ibadah, asal apa yang dilakukan didasarkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu ketika mandi, mari kita luruskan niat terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan ini untuk mensucikan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita mandi hanya untuk menyegarkan badan karena panas atau karena badan kita merasa kotor. Dan yang perlu kita perhatikan juga selain niat, hendaknya kita memperhatikan aturan Islam yang berupa adab syar'i dalam kaitannya dengan aktivitas mandi ini. Berikut beberapa sunnah mandi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan air dengan hemat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bisa'i ila khamsatin amdadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 so sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari nomor 189 dan Muslim nomor 325. 1 so itu setara sampai 5 mud, dan 1 mud adalah sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang kedua adalah mencuci kepala sebelum anggota badan. Dari Jubair bin Mut'im berkata, kami saling memperbincangkan tentang mandi janabat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, amma ana fa khudu mil'a kafi thalathan fa'asabbu ala ra'si summa ufiduhu ba'da ala sa'irin jasadin. Saya mengambil 2 telapak tangan 3 kali, lalu saya siramkan kepada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Hadis riwayat Ahmad. Sahih Su'aid Ar-Naut mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Yang ketiga, menyiramkan air hingga ke akar kepala.
Ketika mandi, wajib hendaknya kita membasahi rambut dengan menyela-nyela serta meratakan air hingga ke akarnya. Bagi kaum wanita, tidak perlu mengurangi rambutnya, akan tetapi cukup menyiramkan air ke atas kepala. Dia diharuskan melepaskan ikatan rambutnya saat mandi haid dan nifas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza igtasala minal janabati ba'da fayagtasilu yadayhi summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayagtasilu farjahu summa yatawaddau summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul sya'ri summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin summa afadha ala sa'irin jasadihi summa ghasala rijlaihi muttafaqun alaih wa lafzun lil Muslim. Dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, mandi karena keluar mani atau hubungan intim, beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan, mengambil air, lalu menyela-nyela pangkal rambut dengan jari-jarinya, kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan menyendok 3 kali dengan kedua telapak tangan penuh. Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain. Kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, lafaznya dari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 248 dan Muslim nomor 316. Demikianlah penjelasan tentang 3 macam adab. Yang pertama, menuangkan air dengan hemat. Yang kedua, mencuci kepala sebelum anggota badan. Yang ketiga, menyiramkan air hingga ke akar rambut. Dari ketiga ini kita dapat mengambil hikmah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada sahabat As-Siddiqah TV. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.